Tuhan. Yang terima shalom kami boleh sama-sama lambaikan tangannya di rumah-rumah. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di hadapannya. Dengan penuh sukacita sama-sama nyanyikan. Mari katakan sebab Kau Tuhan. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan.
menyatakan karya Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama tepuk tangan kita di hadapannya. Amin. One, two, three, go. Sungguh kami percaya ini waktunya gerejamu dibangkitkan Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Amin. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah bergerak genapi firman-Nya. Hujan awan dan hujan akhir terjadi. Lawatan besar. Amin. Suruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya, kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya, masa pertuayan tiba, umatnya sama-sama katakan menuai tanpa batas. Haleluya. Lagi katakan ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah bergerak genapi firman-Nya. Hujan awan dan hujan, lawatan besar. Amin. Suruh bumi. Urapannya telah tercurah, mujizatnya telah dinyatakan. Bangkitkan gerejanya, akan kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya, masa pertuayan sama-sama katakan amin. Menuai tanpa batas. Haleluya. Biar gerejamu siap menuai tanpa batas Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi semua sama-sama angkat tangan kita. Katakan hujan awan dan hujan akhir.
Simpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati
Shalom jemaat Tuhan, senang bisa menyapa Anda di hari Minggu yang luar biasa ini. Di minggu yang terakhir di bulan Juni kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bahkan menikmati hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan saat ini saya mau menyampaikan beberapa pengumuman seputar pelayanan kita dalam minggu yang berjalan. Dalam minggu ini seperti yang luar biasanya kita akan ada CG dan mari kita persiapkan CG-CG baik secara online, di rumah kita masing-masing, kita bertemu, kita saling sapa, kita saling menguatkan, dan dalam firman kita terus bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari kita persiapkan CG di minggu ini dengan luar biasa dan antusias, dan ajak orang-orang baru untuk menikmati hadirat Tuhan yang ada di CG-CG kita di minggu yang berjalan ini. Minggu depan kita akan beribadah seperti yang luar biasanya. Dan untuk mengingatkan bagi kita semuanya, minggu depan adalah minggu yang pertama dan minggu perpuluhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan untuk mengembalikan perpuluhan. Apa yang menjadi milik Tuhan, kita mengembalikan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan tetap terus memberkati kehidupan kita di dalam ketaatan kita dalam mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan. Kita mau memberi dengan sukacita, kita mau memberi dengan iman, karena kita mengakui Tuhan di area keuangan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur setengah tahun perjalanan di tahun 2020 ini Tuhan sudah selesai. Kami percaya Allah yang sudah menyertai kami di sepanjang setengah tahun yang berjalan ini, Allah yang sama juga yang akan terus menyertai kami di waktu-waktu ke depan untuk mengakhiri tahun ini dalam perkenanan, dalam percepatan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang terus bersama-sama dengan kami walaupun di tengah-tengah masa yang tidak mudah ketika kami hadapi ini di dalam suasana pandemi saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kami. Di ibadah saat ini Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Kami mau memberikan dengan sukacita. Kami mau memberikan dengan iman. Karena kami percaya Engkau Allah yang akan tetap terus memberkati kami. Dan kami mau mengakui Engkau Tuhan sebagai Tuhan atas kehidupan kami dan di area keuangan kami. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus,
Kita semua yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Syaron Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Syaron. Dan berikut adalah daftar nomor rekening Gereja Lokal GMS Sulam, Papua. Mari peduli dengan menjaga kebersihan kesehatan bersama dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bila sakit, mengkonsumsi gizi seimbang, berbanyak buah dan sayuran, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Bila batuk, flu, dan sesak napas, segera ke dokter atau ke rumah sakit. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Syaron Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado dan Facebook di Gereja Mawar Syaron Manado untuk mendapatkan penyegaran rohani dan informasi seputar kegiatan Gereja Mawar Syaron setiap harinya. Dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Syaron Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Jemaat Tuhan, minggu depan adalah minggu perpuluhan. Untuk itu mari kita siapkan yang terbaik kita untuk kita mengembalikan perpuluhan di minggu depan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari bersama bersyukur, katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Ya karalamonia naralamaya shandaralamaya. Ikarala dia darala bukuriatan daralamu. Shikiarala daralaba 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 ya syakarala daralaba. Ya naralamoku ya naralamo ya shinanoma. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu memampukan setiap kehidupan kami. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu menguatkan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan anugerah-Mu Tuhan akan menuntun hidup kami. Untuk kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang benar di hadapan-Mu. Engkau memegang teguh kehidupan kami. Engkau memegang teguh kehidupan orang percaya. Karena Engkau adalah sumber di atas segala sesuatunya Tuhan. Dikala orang banyak lemah, Engkau Allah yang sanggup tak menguatkan kehidupan kami. Dikala orang lain mulai goyah, kami tahu Tuhan Kau satu-satunya Allah yang sanggup untuk mengokohkan jalan kehidupan kami Tuhan. Dikala orang lain Tuhan menangis Tuhan, merengek Tuhan, kami tahu Tuhan kami akan menangis berbahagia sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kami percaya Kau sumber di atas segala sesuatu Tuhan. Kau yang membuat kami kuat. Kau yang membuat kami Tuhan, mata kami tertuju kepadamu. Kau yang membuat kami berdiri tegap Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang bisa kami andalkan. Kami punya Allah yang kami bisa pegang Tuhan. Setiap janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus gak pernah terbatas. Dimanapun kami berada, Kau menjamah setiap kehidupan kami. Dimanapun Tuhan di rumah-rumah kami duduk Tuhan, biarkan Kau Allah sendiri yang meluruskan hati kami, yang membimbing hidup kami, bahkan menginsafkan hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan Bapa yang baik adalah Bapa yang senantiasa menegur, menjunan hidup kami, supaya hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus berbicaralah, berbicaralah pada hamba, juga berbicaralah pada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mau terus dibentuk oleh Allah, sebab kami mau Tuhan, hidup kami makin benar, makin berkenan, bahkan makin maju di dalam Kristus. Terima kasih hamba-Mu tahu Engkau ada di sini, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami tahu ketika Engkau bekerja, Engkau mengerjakan sesuatu yang lembut, tapi mengubah kehidupan kami satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita di dalam-Mu, kami bahagia di dalam-Mu. Kami Tuhan menyala di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya Roh Allah Roh Kudus terus akan mengerjakan kehidupan kita sama-sama. Katakan amin. Oke, boleh berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita, Anda yang ada di rumah. Oke, thank you PAW yang ada, Anda luar biasa. Oke, sekali lagi shalom Anda yang ada di rumah. Nah, hari ini saya mau shalomnya dengan cara yang berbeda ya. Kita mau shalom ala Korea gitu saudara ya. Anda boleh, Anda pasti tahulah ala Korea itu gimana gitu saudara ya. Berikan shalom kasih dengan tangan seperti ini. Coba kanan kiri lihat dulu tangannya seperti ini. Kemudian Anda boleh kasih tangan ini ke kanan kiri Anda dan katakan shalom, shalom. Ya, bukan kecil tapi ini kasih gitu ya saudara ya. Nah, kenapa saudara hari ini saya tahu semuanya masih bersukacita, harus bersukacita. Sebab Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengharapan, katakan amin. Nah, kenapa kok hari ini saya pengen shalomnya ala Korea gitu. Karena saya mau sedikit cerita saudara yang berkaitan dengan Korea. Karena saya tahu beberapa di antara Anda mungkin saudara, saya dengarnya di luar sih. Banyak orang di masa-masa banyak di rumah ini, mereka nontonnya mulai drama Korea gitu saudara. Mereka banyak nontonnya film-film Korea gitu. Nah, yang senyum-senyum itu saudara kanan kiri Anda yang senyum-senyum itu mungkin termasuk salah satunya.
Nah saya saudara, beberapa malam saya nemenin anak saya untuk cepat tidur. Tapi mereka nggak tidur-tidur itu, si Ray sama si Queen. Nah secara nggak kebetulan, walah gaya saudara. Secara nggak kebetulan, saya buka televisi dan ya kok kebetulan film Korea. Ini ngada-ngada, bukan kebetulan tapi disengaja saudara. Nah film Koreanya itu menceritakan seorang putri duyung. Nah yang senyum-senyum pasti lihat juga ya. Saya nonton pertama kok pengen nonton lagi gitu saudara. Sampai sekarang saya ngerti sedikit ceritanya seperti apa. Meskipun tetap saat teduh loh ya, tetap baca firman Tuhan gitu. Nah saya tahu ceritanya di putri duyung itu saudara punya sebuah kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya ketika si duyung itu nangis, baik sedih maupun bahagia, si duyung ini bisa mengeluarkan air mata, air matanya menghasilkan mutiara. Jadi si duyung ini nggak pernah susah saudara, nggak pernah nggak pernah ngerasa kekurangan, butuh ini, butuh itu. Karena setiap kali dia butuh ini, butuh itu, pengen ini, pengen itu, si duyung tinggal mau nangis bahagia atau nangis sedih, dia tahu dia punya sumber. Dia waktu nangis sedih atau bahagia, dia tampung pakai plastik saudara itu air mata, kemudian keluar mutiara-mutiara banyak, kemudian dia pergi ke toko mutiara jual perhiasan dan dia jual mutiaranya. Dan mutiaranya laku cukup mahal. Kemudian dia yang berpenampilan dalam tanda kutip gitu saudara, lalu lama-lama jadi cantik karena dia punya modal, dia punya sumber dari penjualan mutiaranya. Akhirnya dia butuh apapun, dia bisa menjual mutiaranya untuk mendapatkan sesuatu. Saya mau tanya dulu, siapa yang mau jadi putri duyung? Kalau saya ogah lah, itu drama gitu saudara, tinggalnya di laut gitu saudara. Kita hari ini diciptakan Tuhan di bumi untuk terus berkarya bagi Kristus, katakan amin. Nah saya nggak mau jadi putri duyung karena saya percaya juga putri duyung punya sumber, kita juga punya sumber kok. Putri duyung punya air mata menghasilkan mutiara. Kita punya mata air kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan mata air kehidupan itu adalah sumber yang menghidupkan. Bukan hanya menghidupkan secara finansial, tapi menghidupkan juga secara kehidupan kita keseluruhan. Hidup akan terasa lebih hidup kalau punya Yesus. Katakan amin. Tapi saya mau mengupas lebih dalam lagi karena mungkin Anda sudah sering dengar ini. Bu, saya sudah seringlah dengar bahwa Yesus itu adalah sumber. Tapi saya perlu menekankan sekali lagi. Supaya apa? Supaya Anda hari ini kalau duduk diam dan beribadah rasa sedikit galau. Anda mulai teringat lagi bahwa Yesus kita adalah sumber. Gak perlu takut apa yang kau butuhkan, apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan. Apa yang membuat kau hari ini sedih, menangis, merengek. Ingat dia adalah sumber karena dia mata air yang terus mengalir, meluap, keluar, tidak pernah berhenti, terus meluap. Dan dia akan mencukupkan setiap kebutuhan Anda dan saya. Katakan amin. Nah hari ini gak perlu khawatir saudara karena dia punya sumber. Tapi hari ini saya pengen lebih dalam lagi kita belajar. Kalau begitu orang-orang percaya kalau kita tahu ada sumber, kita harus seperti apa? Kita harus berlaku seperti apa? Apakah cukup dengan berdoa? Apakah cukup dengan berharap? Apakah cukup dengan hanya sekedar menyebut bahwa Allahku adalah sumber? Enggak. Ada bagian yang harus kita kerjakan tapi ada bagian yang Allah akan kerjakan dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga orang Kristen tidak hanya sekedar beriman, tapi ujungnya dien gitu saudara. Habis. Tapi orang percaya tapi mendapatkan sesuatu. Itu loh namanya orang percaya. Orang Kristen yang harus menghasilkan buah. Halo, katakan amin. Yuk sama-sama hari ini kita akan belajar sama-sama. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Kita akan belajar satu-satu ya saudara ya. Apa toh? Sumber itu apa?
Ini sudah dituliskan di sini, kita bisa baca bareng-bareng. Kondisi, ini 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9 dulu. Judul perikopnya kalau Anda pengen baca judulnya adalah 1 Raja-Raja 17 ayat berapa saudara? Ya, Elia dan janda di Sarfat. Oke, nah ini ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jangan berubah dulu, 17 ayat 7 ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun ke negeri itu. Saudara, ketika saya renungkan ini, gak ngerti ya, kok ya pas masa-masa negeri kita, masa-masa kehidupan orang-orang Kristen ngalami seperti ini, Tuhan banyak menyingkapkan kepada saya tentang hal ini. Sebenarnya yang dialami oleh janda Sarfat bersama dengan Musa itu sama dengan kita saat ini. Janda Sarfat mengalami, negerinya mengalami yang namanya kekeringan. Bukan hanya kekeringan di satu tempat aja, tapi kekeringan di seluruh negeri. Kekeringan nasional, kekeringan global. Nah saya kok mikir, hari ini kok sama seperti yang kita alami. Negeri kita pun mengalami kekeringan. Tidak hanya berbicara tentang kekeringan ekonomi. Tapi saya makin kesini makin banyak dengar, ini kan udah makin lama kan ya kita pandemi ini. Makin lama ketemu dengan beberapa orang, mereka ngalami banyak yang sukacita, banyak yang kemenangan, tapi juga enggak sedikit yang ngalami kekeringan. Mereka ngalami yang namanya kekeringan sukacita, kekeringan damai sejahtera, kekeringan kekeringan untuk percaya diri, kekeringan ekonomi, kekeringan untuk sabar, enggak bisa sabar lagi karena sudah kering sabarnya, jadi pengennya ngamuk terus gitu saudara. Nah ini dialami karena apa ya? Karena tekanan demi tekanan yang terjadi mungkin mengglobal. Akhirnya berdampak bagi kehidupan orang per orang, masing-masing pribadi. Nah seharusnya itu enggak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Makanya hari ini kita akan belajar sama-sama apa yang harus kita kerjakan. Supaya kita tetap strong di dalam Kristus dan tetap berkemenangan setelah masa-masa ini usai saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Di ayat yang ke-14 kita baca bareng-bareng. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara jangan diubah dulu. Ini adalah janji Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Meskipun hari ini kita ngalami yang namanya kekeringan. Tapi janji Tuhan untuk orang-orang yang percaya, ini loh saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang. Tapi kalau orang-orangnya apa saudara ini? Sebab beginilah firman Tuhan. Sebelum ke arah ini saya akan ke sini dulu. Nah seringkali sudah dunianya neken, kita jadi makin tertekan. Kenapa kok itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Karena orang-orang percaya malah gak dekat kepada Tuhan, malah jauh dari Tuhan. Padahal kalau kita belajar dari janda Sarfat ini, dunianya neken, dia kenapa gak tertekan tapi dia ngalami kemenangan karena ini dia mendengarkan firman Tuhan. Menyendengkan telinganya untuk mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dan kata Tuhan saat ini untuk Anda juga adalah ini. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak itu gak akan berkurang. Itu janji Tuhan. Kalau mau di kehidupan sehari-hari itu artinya gini loh saudara. Kamu gak akan, apa yang kamu punya itu gak akan habis.
Harusnya apa yang kau punya itu gak akan habis. Bisa nangkap? Dan engkau tidak akan yang ngalami kekurangan. Itu janji Tuhan. Janda Sarfat adalah orang pribadi yang dikasihi Tuhan. Anda perlu tahu Anda pun dikasihi oleh Tuhan. Janda Sarfat dibelain oleh Tuhan, Anda pun orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan Anda pun dikasihi dan dibelain oleh Tuhan. Nah, di masa ini apa yang harus muncul di dalam hati kita? Janji Tuhan harus kau pegang. Janjinya apa? Boleh semuanya ngerasa kering, boleh semuanya rasa tertekan. Tapi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, hal ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita, apa yang ada di kita tidak akan habis harusnya. Apa yang kita punyai harusnya tidak akan habis. Bisa paham? Dan Anda tidak akan yang ngalami kekurangan. Tapi masalahnya, kenapa Bu, saya lihat makin kesini makin banyak orang yang kehabisan sesuatu. Kehabisan kebahagiaan. Kehabisan sukacita bukan? Kehabisan api untuk melayani Tuhan. Kehabisan keradikalan untuk sungguh-sungguh di hadapan Kristus. Kehabisan sukacita untuk bermain bersama-sama dengan anak. Kehabisan kesabaran untuk bersama-sama dengan istri. Harusnya gak boleh habis. Harusnya harus masih ada porsi itu. Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, daya juang, iman, pengharapan itu harusnya masih ada. Halo, katakan amin. Nah, tapi kenapa kok makin kesini banyak orang yang tak lihat ini makin habis. Makin habis dan dia ngerasa kekurangan. Dia ngerasa enggak tahu aku enggak punya apa-apa lagi. Makanya kita hari ini sebagai orang percaya kita akan betulin sama-sama. Kok aku bisa ngerasa kehabisan itu kayak apa ya? Pasti ada something wrong yang harusnya aku bangun tapi aku tidak membangunnya. Harusnya aku kerjakan tapi aku enggak mengerjakannya. Harusnya aku munculkan dalam kehidupanku tapi aku tidak memunculkannya. Makanya di masa-masa ini hanya orang yang berpegang kepada inilah. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tetap akan kuat dan terus bersinar, saudara. Katakan amin. Nah, hari ini kalau begitu, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan di masa-masa krisis ini? Kita akan belajar beberapa, saudara. Coba saudara boleh ngomong ke kanan kiri dulu ya, saudara, kayak gini. Kamu gak akan kehabisan sesuatu dan kamu gak akan kekurangan sesuatu. Yuk boleh, 2, 3. Oke, kita akan belajar ya. Aku gak akan kehabisan sesuatu. Aku gak akan kekurangan sesuatu. Aku gak perlu merengek. Aduh, seolah-olah tak punya iman. Padahal katanya masih punya Yesus dan kangen gereja. Enggak, harus tetap strong. Halo, katakan amin. Semuanya ngalami kok, saya juga ngalami krisis. Tapi kenapa kok tetap strong? Karena kita belajar kebenaran firman Tuhan bareng-bareng. Amin. Nah apa? Kok bisa di masa-masa kayak gini, masa tadi dikatakan masa yang kering, masa sumbernya benar-benar sudah enggak ada. Tapi kok bisa si janda ini masih tetap punya sesuatu, masih tetap megang janji Tuhan, masih tetap berkemenangan. Sampai tadi firman Tuhan katakan, sampai nanti hujan itu melanda, sampai hujan nanti tiba kembali, aku akan menyertai hidupmu kayak gitu. Kamu akan tetap kuat, kamu gak akan kehabisan, kamu gak akan kekurangan, sampai, ini janji tambah satu lagi saudara, sampai hujan itu nanti akan terguyur. Artinya apa? Hanya kepada orang-orang yang berpegang kepada janji Tuhan dan kuat di dalam Kristus. Orang tersebut akan dipercayakan lebih dan lebih dan lebih dalam kehidupannya.
Tapi kalau orang baru masa begini sudah drop gitu saudara. Sudah down gitu. Mau dipercayakan apa meneh. Baru kecil sudah nangis. Baru kecil ngalami kecil sudah merengek. Baru masih kecil begini sudah rasanya sudah mau rasanya gantung diri di bawah pohon kol gitu saudara. Apa gitu. Nah hanya orang-orang yang kuat di dalam Kristus. Orang-orang tersebut akan dipercayakan lebih oleh Kristus. Dan diberikan janji yang lebih besar dalam kehidupannya. Katakan amin. Nah kenapa janda ini? Apa yang membuat dia kuat? Apa yang membuat dia berkemenangan? Yang pertama adalah, ini saudara, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 1 Raja 17 ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Tahulah, janda ini dah tidak punya apa-apa. Kalau dia punya sesuatu, pasti dia bisa ngerjakan sesuatu. Tapi karena dia dah nggak punya, tapi dia nggak kekurangan, dia nggak kehabisan sesuatu untuk terus diputer. Why? Karena dia ngelihat sesuatu ada dan dia ngerjakan itu. Apa itu? Dia ngelihat kayu api dan dia mengumpulkan kayu api itu. Kita belajar yang pertama adalah gimana supaya kita nggak ngerasa kekurangan dan kehabisan. Yang pertama adalah lakukanlah bagian kita. Apa yang kau bisa kerjakan? Lakukanlah itu. Next slide. Yang sering terjadi pada orang gini saudara. Sudah kondisinya susah, tambah pasrah, dan tidak mau lakukan apa-apa. Stop dulu di sini. Ya enggak? Aku sudah susah, ya udah menyerah pasrah. Habis itu, dari pasrah itu, bukan aku berserah, itu lebih bagus saudara. Pasrah itu artinya mboh gitu. Akhirnya dia tidak lakukan apa-apa. Kalau dia tidak lakukan apa-apa, emangnya dia akan dapat sesuatu? Enggak. Dia akan menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya? Enggak. Nah kebanyakan orang-orang kenapa kok kalah di masa-masa pembentukan ini? Karena dia pasrah dan menyerah saudara. Nah lakukanlah apa yang bisa Anda lakukan karena Tuhan itu lihat niatan hati kita. Dan memberkati kehidupan kita. Jadi enggak usah mikir, enggak usah banding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang sana tuh bisa lakukan ini karena ini. Karena dia memang sudah punya modalnya, karena dia begini, karena dia begitu. Enggak usah bandingkan dengan orang lain. Hari ini apa yang Anda bisa kerjakan, apa yang Anda bisa lakukan, lakukanlah itu. Sama seperti janda, ngais, rasa-rasanya ngais. Apa itu namanya, kayu bakar, dia ngais. Akhirnya dia ngumpulkan itu dan jadi sesuatu. Nah hari ini kalau engkau ngerasa sudah enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa Anda lakukan kok. Jangan malah pasrah, jangan malah menyerah dan duduk diam, nangis di bawah bantal atau di atas bantal ya. Pokoknya bawah, atas terserah, tapi nangis terus nangis tidak menjamin engkau bisa mengalami sebuah terobosan atau jawaban dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan kalau engkau mau mengalami sesuatu, lakukan sesuatu, bukan hanya diam aja. Halo, katakan amin. Nah, terus kalau gitu, tapi Bu, yang lain punya modal. Aku enggak punya modal. Janda juga enggak punya modal. Tapi dia bisa lakukan sesuatu. Menurut saya saudara, kalau ada niat hati dulu. Niat hati yang benar, bukan diada-ada, tapi niat hati yang benar. Maka Tuhan akan lihat niatan hatimu. Kalau engkau mau bersungguh-sungguh, engkau mau berjuang, maka Tuhan akan membukakan setiap jalan-jalannya. Contoh, saya dengar sendiri ini. Banyak jemaat yang di PHK dari pekerjaannya. Tapi mereka enggak kekurangan, mereka enggak kehabisan. Why? Karena dia mengelola apa yang ada di tangannya. Itu yang di daerah-daerah, di Tondano, di mana. Mereka ngelola ladangnya. Kalau dikatakan, aku enggak punya modal, kamu punya apa? Punya ladang.
Enggak punya bibitnya. Itu loh rica-ricamu yang jatuh-jatuh itu diambil, tancepin di situ. Akhirnya sekarang apa? Mereka datang kembali ke kami dan ngomong, sukacita. Ya ampun, tomatku besar-besar, ritaku banyak, daun bawangku banyak. Dulu nggak terurus, sekarang di daerah, di beberapa jemaat yang berdekatan itu jadi kebun yang luar biasa. Mereka senang, apalagi hamba Tuhannya. Tambah happy lihat jemaatnya kayak gitu. Saya wow, ikut senang. Lagi ada orang yang ngomong gini, nggak punya modal Bu. Loh, kalau kamu contohnya, ini kan lagi masa-masa orang suka masak-masak dijual, masak-masak dijual gitu. Nah coba tuh datang ke orang lain dan ngomong, bolehkah aku bantu ngiris-ngiris rica? Ngiris-ngiris itu tomat, ngiris-ngiris itu sayur. Aku bantu jo begini-begini daripada nganangoni ngene bersuar-suar. Aku boleh nggak bantu itu? Nah kalau bantu minimal pulang dapat sesuatu kan. Kalau nggak dapat uang, dapat jen, mungkin dapat makanan sedikit. Nah itu untuk bekal kehidupan. Amin saudara. Apalagi sekarang nih masa-masa orang-orang tua rada stres kan saudara untuk ngajari anak-anaknya. Kalau Anda punya bekal untuk ngajar, enggak pakai modal. Caranya apa? Boleh enggak Bu, daripada ibu juga kerja, stres-stres juga untuk ngajari anak. Tak ajarin, aku lulusan S1, matematika luar biasa. Luar biasa betulan, bukan luar biasa SLB ya, luar biasa. Aku boleh enggak bimbing anakmu untuk belajar ini? Mungkin ada orang yang bilang, oke, silahkan ajar. Dan kita dapat sesuatu. Bisa nangkap saudara? Jadi dari beberapa contoh ini cuma menggambarkan harusnya orang-orang percaya nggak ada yang namanya kekurangan bahkan kehabisan sesuatu. Ada jalan kalau kita punya niatan hati dan mau terus berjuang di dalam Kristus. Katakan amin. Asuransi modalnya apa? Ini loh cuap-cuap. Bla bla bla, ini kesehatan begini. Dapat orang, dapat uang juga. Nah kadang kala kenapa orang Kristen kalah? Karena nyerah dulu sebelum menang. Halo katakan amin. Karena dia nggak berjuang dulu, dia pasrah dulu, dia lebih baik nangis dulu daripada dia berjuang lakukan sesuatu. Nah kita belajar gimana caranya supaya kita nggak kekurangan sebagai orang percaya. Dan nggak kehabisan sebagai orang percaya kepada dia. Apa yang ada di tanganmu? Kerjakan itu betul-betul. Kerjakan itu betul-betul. Anak saya loh saudara, bisa buat slam. Papahnya ngajari, ayo masukkan di Tokopedia slamnya. Masukkan jebret. Kita bukan kerja loh ya, tapi ngajarin anak. Yang beli siapa? Jemaat sendiri yang dekat. Tak beli ya Bu, supaya senang. Ya. Karena kita mau ngajarin. Di situ juga ada hubungan dengan anak dan ngajarin sesuatu. Yo buat selain dijual caranya gini. Kita di tempat pengiriman, kita ada anaknya ini gini ya. Supaya dia punya daya juang untuk lakukan sesuatu. Halo katakan amin. Amin saudara. Yang kedua kita belajar apa saudara? Intinya saudara kalau kita mau pasti bisa kok. Halo amin. Yang kedua gimana kok si janda ini di masa-masa krisis dia gak pernah kekurangan dan kehabisan sesuatu dalam kehidupannya. Karena si janda itu di 1 Raja-Raja 17 ayat 10b. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10b. Saudara yang di rumah bisa baca juga sama-sama. Sampai ke berapa saudara? 11. Ia berseru kepada perempuan itu katanya. Cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambillah juga bagiku sepotong roti. Saudara, janda ini juga ngalami krisis loh. Tapi kenapa dia nggak kehabisan dan kekurangan? Karena dia punya satu kelebihan dalam kehidupannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia ringan tangan, helpful, suka tolong orang. Tadi dikatakan butuh minum, tolong ambilkan minum. Nah kebanyakan
orang yang ngerasa krisis atau tertekan hidupnya, wes gak mau lakukan apa-apa. Boro-boro aku bantu kamu, aku bantu diriku sendiri aja susah, aku suruh bantu kamu, ngapain? Boro-boro aku suruh bangkitkan imanmu. Aku aja sedang dalam pergumulan, ngapain aku bangkitkan imanmu? Boro-boro aku menginspirasi dengan kata-kata yang membuat kamu bersuka cita. Aku aja baru sedih, ngapain aku lakukan itu? Tapi prinsip seorang yang tidak akan pernah kehabisan dan kekurangan adalah di masa-masa krisis, di mana Tuhan menilik hati Anda dan hati saya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak malah membuat tangannya jadi berat, tapi dia punya ringan tangan untuk menolong, helpful ke orang-orang yang membutuhkan. Yuk baca slide-nya. Next slide. Ketika krisis seringkali membuat manusia itu egois dan malas sekali untuk menolong orang lain. Tapi kebenaran firman Tuhan, Tuhan ajarkan kayak gini saudara. Saat nolong orang, kita ini sedang membuka jaringan atau hubungan. Jangan dimatiin dulu. Kenapa kok kita harus tolong orang? Ini saya renung saudara. Karena kalau kita tolong orang sebenarnya itu menguntungkan kita juga. Karena apa? Yang pertama, karena kita ini sedang membuka yang namanya jaringan atau hubungan kepada orang-orang. Yang gak kenal jadi kenal. Bisa nangkap saudara? Yang gak ngerti Anda itu siapa, mereka jadi ngerti Anda itu siapa. Yang gak kenal Anda tuh hatinya kayak apa, apalagi sama anak-anak pengembalaan Anda. Mereka jadi ngerti sebenarnya Anda itu siapa. Atau kepada orang lain, kalau Anda tolong orang lain saudara, yang dulunya gak kenal Anda, mungkin cuek kepada Anda. Tahu-tahu ketika Anda menolong orang tersebut bisa mengenal Anda. Dan satu saat, nanti saya akan sampaikan. Tidak selamanya loh, kita ini terus nolong. Ada waktunya kita ini ditolong. Kesempatan inilah ketika di dalam masa-masa krisis saudara, dengan tangannya diginiin loh. Ayo orang-orang percaya. Yesus itu penuh kasih. Harusnya kalau ada Yesus di dalam hatimu, harusnya hidupmu adalah penuh kasih. Jangan tangannya malah ditaruh di belakang. Inilah kesempatan malah sebaik mungkin kita harusnya helpful. Kita harusnya memancarkan kasih Kristus. Kita harusnya bisa menolong banyak orang supaya mereka mengenal siapa Yesus lewat kehidupan kita juga. Katakan amin. Tapi tadi saya ulang, yang pertama itu menguntungkan kita karena kita sedang membuka sebuah jaringan. Amin. Gak ngerti, saya cuma ngerasa ada orang-orang di masa-masa ini, ada yang helpful sih. Tapi ada yang masih aja hatinya keras. Untuk dia terus memikirkan dirinya sendiri dan berkata, aku aja repot, aku aja sedih, aku aja bergumul, ngapain aku membantu orang lain. No lah. Saudara, Allah kita tuh lihat di dalam hidup kita, di dalam hati kita, siapa kita sesungguhnya. Makanya lewat masa-masa ini kita tuh kelihatan aslinya, siapa tuh kita sesungguhnya itu. Apakah benar kita ini baik? Apakah benar kita ini penuh kasih? Apakah benar kasih itu adalah berkorban, memperhatikan? Apakah benar? Kalau enggak, inilah waktu untuk kita introspeksi diri. Betul toh ada kasih Kristus di dalam hidupku. Dan kalau sudah dikhotbahi Anda masih keras di dalam hati, bertobatlah, minta ampun kepada Kristus. Berubahlah supaya apa? Supaya apa yang ada dalam diri Anda terus terjaga dan Tuhan terus tidak membuat Anda kering dan berkekurangan. Katakan amin. Nah, next slide. Belum tadi? Ya, sebelumnya. Nah, saat menolong orang kita membuka jaringan atau hubungan. Sehingga ini loh saudara, kasih bukan hanya berhenti sampai di pengetahuan. Tapi ada sebuah aplikasi tindakan. Ingat, sorry saya mau ngomong open. Orang-orang Kristen itu kalau di dalam gereja pinter sekali ya untuk melayani. Pinter sekali kelihatan kasih. Pinter sekali kelihatan baik.
sorry saya ngomong keras. Tapi ketika di luar, ketika nggak ada satu orang pun yang lihat Anda, ketika pemimpin Anda nggak lihat Anda, ketika orang gereja nggak lihat Anda, tetapkah ada kasih di dalam hatimu? Tetapkah ada sesuatu kebaikan yang muncul dalam hatimu? Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita ataupun kehidupan kita yang membuat ketenangan dalam kehidupan mereka. Katakan amin. Kalau kita mau mencerminkan Kristus, memancarkan kasih Kristus, ayo. Kristen itu bukan di dalam gereja. Kristen itu ketika orang lain gak tahu, gak lihat siapa kita. Kita tetap berbuat baik dan lakukan sesuatu untuk memuliakan nama Kristus. Amin saudara. Kemudian berikutnya. Nih, kenapa kok kita harus helpful? Karena itu kesempatan pintu berkat itu sebenarnya dibuka untuk kehidupan kita saudara. Karena Tuhan itu memanggil kita untuk jadi saluran. Bisa nangkep? Kenapa kok kita harus nolong orang? Untungnya di kita dulu. Kalau kita nolong orang, kalau kita bantu orang, kalau kita tulus helpful, kalau kita ringan tangan, untungnya itu sebenarnya di kita dulu. Supaya apa saudara? Karena kita ini akan dibukakan yang namanya pintu berkat. Sebab kita ini dipanggil oleh Allah sebagai saluran. Kalau saluranmu buntu saudara, baru diberkati 50 juta aja sudah hitungannya luar biasa. Orang butuh ini, orang minta bantu ini, orang minta tolong ini, sudah gengsinya luar biasa. Sudah rasanya dunia milik kita gitu. Gimana Tuhan bisa percayakan sesuatu? Bukan hanya sekedar berbicara soal uang. Ketika orang datang kepada Anda atau hari ini Anda pemimpin-pemimpin di dalam penggembalaan. Anda lihat sebenarnya Anda tahu anak-anakmu tuh butuh dikuatkan oleh Anda. Butuh untuk dibangkitkan kehidupannya oleh Anda. Tapi kita diem aja. Ingat loh saudara. Hidup kita tuh yang ngelihat bukan orang lain dulu. Hidup kita tuh yang ngelihat Tuhan. Seperti apa kita? Apakah saluran itu Tuhan perlu untuk tambah besar apa enggak? Itu bergantung kepada kita. Sebab kalau kita hari ini nyatakan sesuatu yang baik, nyatakan kasih kepada orang lain, nyatakan sesuatu dengan tulus, Tuhan itu lihat kualitas di dalam hati kita. Dan dia akan berbicara dan dia akan memutuskan gini, oke kalau kayak gitu anak ini perlu tak lebarkan kapasitasnya. Dengan seperti ini dia setia, dengan kepercayaan seperti ini dia oke. Dengan kepercayaan seperti ini dia berjuang gimana caranya untuk terus menginspirasi banyak orang, menguatkan banyak orang. Terus lakukan sesuatu untuk penggembalaannya, maka aku akan percayakan sesuatu yang lebih besar di dalam kehidupannya. Gak ngerti sih, saya cuma rindu pengen sekali. Apalagi Anda yang hari ini sudah jadi leader-leader. Doa saya pengen size Anda makin diperbesar saudara. Kepercayaan Anda makin diperbesar. Tapi ya saya bisanya cuma doa dan menginspirasi Anda. Keputusan diperbesar atau enggak itu keputusan dari diri Anda sendiri. Tapi kalau mau ditanya ini nih loh, pingin sekali. Yang sesnya begini jadi coach saya pengen naik lah. Yang sponsor saya pengen naik lah. Yang dipercaya bisnisnya begini saya pengen mereka naik lah. Yang hari ini mungkin keluarganya bahagianya segini saya pengen mereka jadi naik lah kebahagiaannya. Tapi itu keputusan. Ada bukan di kami. Kami hanya bisa menginspirasi. Gembala itu menuntun jalan. Yang sesat diomongi. Pakai tongkat dikit jangan sesat, miring. Sudah miring lurus lagi. Sudah belok ayo lurus lagi. Gembala bisa seperti itu. Tapi yang bisa memutuskan Anda akan survive terus maju dan maju apa enggak. Itu adalah keputusan diri Anda sendiri. Katakan amin. Ingat Anda adalah saluran. Kenapa kita perlu helpful? Supaya saluran kita diperlebar. Supaya kapasitas kita diperlebar. Ingat loh, kalau kita hari ini senangnya segini saudara. Lihat anak kita baru sedih dan kita coba untuk menginspirasi, untuk menguatkan dan mereka jadi senang. Senang kita akan ditambah oleh Tuhan size-nya. Diperlebar. Sebab kita adalah saluran di dalam Kristus. Katakan amin. Berikutnya saudara.
Nih, kenapa kok kita harus helpful? Karena dalam kehidupan ada kalanya kita menolong. Tapi ada kalanya kita ditolong. Makanya jangan hitung-hitungan. Ini enggak doa-doakan, ya biar kamu rasain. Sekarang kamu enggak mau nolong tuh, rasain. Biar kamu nanti satu saat enggak. Tapi hati kami, para gembala-gembala cuma pengen. Ayo, saling berbaiklah. Karena apa? Karena ada kalanya hari ini kita enggak butuh ditolong. Bisa aja kita keep sesuatu dan kita enggak nolong orang lain. Padahal Tuhan menggerakkan hati kita, tolonglah A, tolonglah B, tolonglah C. Apakah ketika kita enggak lakukan sesuatu orang lain tahu? Tidak tahu, tapi Allah kita tahu. Dan ada kalanya kita ini mungkin hari ini enggak butuh ditolong. Tapi ada kalanya satu saat kita butuh ditolong. Dan hari ini, apa yang hari ini kita bangun. Saya tidak mendoakan sih, saya enggak mau itu Anda tuai. Jadi bangunlah sesuatu yang baik. Buat jaringan yang baik. Supaya satu saat ketika engkau membutuhkan pertolongan, jaringan itu pun bisa menolong kehidupan Anda kembali. Katakan amin. Nah yang ketiga saudara. Yang ketiga. Nah apa yang harus aku kerjakan supaya aku ini gak habis dan gak kekurangan. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Saudara diberkati, halo katakan amin. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-12. Saya bacakan ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Endingnya apa saudara? Endingnya gini, yang ketiga adalah gimana supaya kita nggak kehabisan dan kita nggak kekurangan saudara. Kita harus belajar untuk rendah hati. Seorang janda ini belajar untuk rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Rendah hati itu ini saudara. Terbuka, jujur dan apa adanya. Tadi janda ngomong kayak gini, aku udah enggak punya apa-apa loh. Aku hanya punya sedikit ini dan sedikit ini. Dan aku akan olah ini dan baru aku akan bisa berikan ke anak dan kamu juga sedikit. Nah, kunci orang bisa tidak mengalami kekeringan dan kehabisan sesuatu dalam kehidupannya saudara. Kalau dia belajar untuk ini loh saudara, rendah hati, apa adanya. Dia terbuka, dia jujur dan dia apa adanya. Nah kita akan belajar sama-sama kayak gini saudara. Apa sih contohnya kayak apa sih Bu? Contohnya gini loh. Di masa-masa ini banyak sih orang-orang yang datang ke kami dan konseling. Konseling tentang keluarganya. Nah ketika mereka konseling tentang keluarganya, singkat cerita, kelihatannya sudah selesai saat itu. Tapi 2 hari kemudian datang lagi. Ngomong bahwa masalahnya kok muncul lagi. Setelah kami tanya, sebenarnya bukannya enggak selesai, tapi dia enggak rendah hati. Artinya apa? Ketika dia punya masalah keluarga, dia enggak mau cerita semua masalah keluarganya dengan jujur, dengan terbuka, dengan open semuanya. Makanya dia cuma ceritanya gini, aku berantem sama istriku. Tapi dia enggak cerita bahwa dia juga selingkuh dengan orang lain. Bisa nangkap saudara? Jadi yang diselesaikan cuma dia berantem sama istrinya, tapi yang selingkuhannya enggak kebahas saat itu. Makanya kenapa kok masalah di tengah-tengah keluarganya enggak selesai-selesai? Karena dia enggak rendah hati. Dia enggak belajar untuk terbuka, dia enggak belajar untuk jujur, dia enggak belajar untuk ngomong apa adanya bahwa keluargaku tuh kayak gini. Bisa nangkap? Makanya kenapa kok dia langsung ngalami yang namanya pengen bunuh diri lah, sedih setengah mati lah, tidak punya pengharapan lah, rasanya mau cerai lah, rasanya mau menyerah lah. Ya karena ini, kenapa kok dia rasa habis dan kekurangan? Karena dia tidak yang tadi rendah hati, nggak mau open, nggak mau apa adanya menceritakan sesuatu pergumulan di tengah keluarganya. Makanya saran saya Bapak Ibu Saudara, ayo
supaya keluarga Anda tertolong, supaya hidup Anda tertolong. Kalau Anda hari ini ngalami yang namanya pergumulan atau krisis tengah-tengah keluarga Anda, carilah orang yang tepat. Ingat, jangan ngomong ke sana kemari sampai seluruh gereja dengar. Jangan. Nanti Anda sudah baikan sama suami Anda, seluruh gereja masih cuap-cuap. Jangan. Cari orang yang tepat, ceritakan kepada orang yang tepat, tapi jujur semuanya diomongkan sampai selesai. Supaya pemimpin Anda bisa mengoreksi dan bisa untuk memberikan masukan-masukan sampai selesai juga. Ada orang yang terbelit juga ekonomi. Cerita, aku begini. Ceritanya cuma sepenggal, padahal dia ngomongin cuma bisnisnya saat itu. Padahal dia punya utang ratusan juta di luar. Emangnya pendeta ini paranormal bisa ngerti lubuk hati Anda yang paling dalam? Gak bisa, saudara. Kalau Anda nggak pengen sampai dikejar-kejar polisi, dimasukkan dalam penjara, jadi percekcokan di tengah keluarga, sampai nggak karuan kehidupan keluarganya, nggak sampai habis, nggak sampai kekurangan. Caranya adalah tadi loh, rendah hatilah. Ceritakan apa adanya ke orang yang tepat supaya bisa benar-benar diselesaikan. Termasuk Anda yang mungkin hari ini merasa tidak punya masalah dan pergumulan di bisnis, di keluarga. Masalah pribadi Anda. Bergumul apa? Bergumul sininya terus nonton, sininya terus blue film. Sininya terus parnok terus. Anda perlu datang kepada orang yang tepat untuk diselesaikan. Supaya iblis tidak menarik dan geret engkau. Sampai engkau kehabisan dan kekurangan sesuatu dalam kehidupannya. Kehabisan kebahagiaan, kehabisan damai sejahtera, kehabisan sukacita dalam kehidupan Anda. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Amin saudara. Nah makanya hari ini ayo sama-sama. Aku gak mau kehabisan dan kekurangan. Terakhir saudara, yang keempat. Gimana caranya supaya kita gak kehabisan dan kekurangan? Yang keempat adalah melangkahlah dalam iman. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16, singkat cerita aja saudara. Ganda ini diomongi begini, dia nggak banyak pertimbangan, tapi dia langsung melakukan sesuatu. Nah hari ini saudara, saya cuma mau ngomong gini loh. Kalau hari ini hamba Tuhan sudah mengarahkan hidup Anda, sudah ngomong sesuatu dalam hidup Anda, dan Anda doa, ketika Anda doa, Anda juga dapatkan sesuatu dari Tuhan, iya betul lakukanlah ini. Maka saudara, jangan banyak pertimbangan, jangan banyak keraguan. Tapi segeralah lakukan. Nah masalahnya ini satu clue yang saya dapat. Bro, iman itu timbul dari pendengaran. Kenapa kok kita ragu-ragu terus? Kenapa kok kita nggak beriman terus? Kenapa kok kita nggak melangkah-melangkah terus? Karena mungkin imannya drop. Tapi kita harus tahu ini, iman timbul dari pendengaran. Nah pendengaran itu saudara dibangun lewat apa? Ketika kita berdoa saat teduh sama Tuhan, kita dengar Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita dengar apa kata Tuhan. Masalahnya, banyak orang sudah susah, sudah krisis, sudah mau habis, sudah mau kekurangan, benar-benar kurang sukacita, kurang kebahagiaan. Diarahkan untuk berdoa, susahnya minta ampun. Diarahkan untuk ayo, ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk dekat sama Tuhan. Biarkan Tuhan memulihkan hidupmu. Susahnya minta ampun. Nah pertanyaannya, dia akan mikir begini saudara. Maksudnya, ada next slide lagi enggak ya? Ada? Udah habis ya? Oke. Nah, maksudnya gimana caranya kita nolong Anda kalau hari ini Anda aja mau ditolong Tuhan gak mau saudara. Bisa nangkep? Tuhan mau ngomong sesuatu dalam kehidupan Anda aja Anda rasanya tertutup. Ogahlah. Nah kita sebagai hamba-hamba Tuhan pun kalau Anda dengan Tuhan dah tutup saudara. Gimana caranya kita hamba-hamba Tuhan bisa membuka hati Anda kalau Anda terus nutup hati Anda. Nah yang bisa membuat hati Anda lembut adalah
Ketika Anda krisis, ketika Anda hari ini terhimpit, ketika hari ini Anda ngerasa kehabisan sukacita, kehabisan kebahagiaan, kuncinya satu, mendekatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berbicara dan membangkitkan iman Anda. Dan kalau iman Anda dibangkitkan, maka Anda akan penuh pengharapan. Kalau Anda penuh pengharapan, maka Anda akan ada yang namanya daya juang di dalam kehidupan Anda. Kalau enggak ada iman, maka enggak ada pengharapan. Kalau enggak ada pengharapan, Anda enggak akan punya yang namanya daya juang. Anda akan cenderung, ya wes lah hidupku kayak gini aja lah. Nah hari ini pertanyaannya, apakah Anda akan terus mau hidup yang seperti itu? Hidup ngalami krisis, ngalami kehabisan sukacita. Kehabisan damai sejahtera. Kehabisan pengharapan di dalam Kristus. Kalau enggak mau itu terjadi saudara, bangunlah keempat hal itu tadi. Ayo, bangunlah saat teduh dengan Tuhan. Buatlah sebuah keterbukaan di dalam kehidupan Anda. Rendah hatilah kepada pemimpin atau kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah helpful, mau membantu orang-orang yang hari ini membutuhkan. Karena satu saat kita pun akan butuh ditolong oleh orang lain. Katakan amin. Amin. Doa saya adalah satu saudara. Saya pengen lewat masa-masa ini. Jemaat gak jadi collab. Jemaat gak jadi drop. Tapi jemaat akan terus kuat di dalam Tuhan. Dan mereka bahkan akan mengalami yang namanya kelimpahan. Karena apa? Karena mereka menjaga hidupnya untuk senantiasa tidak mengalami kekurangan dan kehabisan sesuatu dalam kehidupannya. Hari ini kalau Anda mengalami itu dalam kehidupan Anda yang di rumah, ayo kalau kehabisan sukacita, kehabisan pengharapan, kehabisan damai sejahtera, kehabisan ekonomi, kehabisan daya juang untuk memperjuangkan, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara harus mengubah hidup Anda. Artinya Anda butuh dipulihkan oleh Tuhan. Jangan sampai Anda akhirnya kolab dan Anda kaget sendiri di ujungnya. Dan Anda berkata, kenapa aku udah mundur jauh. Padahal hari ini, di masa-masa ini banyak orang yang masih bangkit. Kenapa aku mundur jauh dalam Kristus. Saya enggak mau itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan amin. Kita enggak ngerti sampai kapan masa ini. Karena imun pun belum ditemukan secara fix gitu saudara. Pesan saya satu, doa kami cuma satu, hamba-hamba Tuhan. Jangan abaikan, ya wis yang penting aku lihat YouTube kok, denger firman kok. Itu, semuanya itu saudara, gak menjamin pertumbuhan atau kekuatan dalam hidup Anda. Yang menjamin adalah jika Anda dengar dan Anda lakukan. Karena saya lihat ibadah-ibadah dah di mana-mana YouTube pun banyak orang yang cuma sekilas lihat, sudahlah, tahulah, begitu aja saudara. Ingat, gak boleh seperti itu. Kalau kita mau terus kuat dan terus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Oke yuk sama-sama kita akan berdoa sama Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Satu hal saudara, saya cuma pengen ngeliat nanti. Bukan nanti, tapi dari sekarang sampai nanti kita kumpul kembali ya. Saya cuma pengen melihat jemaat, orang-orang percaya. Mereka enggak makin ngalami yang namanya kekurangan atau kehabisan. Tapi mereka ngalami yang namanya kemenangan dalam Kristus. Makanya hari ini kalau Anda mungkin di rumah ngalami yang kok aku rasanya habis ya kesabaranku. Sukacitaku kok mulai berkurang dan habis. Damai sejahteraku kok makin merosot. Aku dulu punya visi, greget sama visi, pengen untuk kejar visi itu supaya tercapai dalam kehidupanku maupun keluargaku. Sekarang kok kelihatannya aku kok jadi orang yang pasrah gitu aja ya. Tanpa iman, tanpa pengharapan. Kalau
kalau itu Anda orangnya, saudara, tidak seharusnya orang percaya mengalami hal tersebut. Tapi seperti firman Tuhan yang hari ini kita pelajari, harusnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang terus mengalami sebuah kemenangan dalam Kristus. Apapun masanya, apapun yang dia alami, dia akan tetap bersinar untuk memuliakan nama Kristus. Hari ini kalau Anda ada di rumah dan Anda mengalami ini semuanya, saudara boleh letakkan tangan Anda di dada Anda. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan dan minta sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan aku. Aku rasanya sudah kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan vision yang Tuhan taruh untuk kehidupan keluargaku. Tolong pulihkan aku. Aku butuh Tuhan, aku butuh Allahku sekali lagi membangkitkan iman dan kehidupanku. Aku minta Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kepada Tuhan dengan lembut dan katakan, ini aku Tuhan, tolong pulihkan hidupku, tolong pulihkan hidupku. Menolong
tahu kami adalah anak. Seorang bapa adalah seorang yang mengasihi setiap anak-anaknya. Kau tidak memandang bulu seperti apa keberadaan kami hari ini Tuhan. Tapi kami mau jujur di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan, Engkau melihat dan menilik setiap hati jemaat-Mu, termasuk hamba-Mu. Engkau Allah sendiri yang melihat setiap kejujuran hati kami Tuhan. Hari ini kami yang butuh Tuhan. Kami yang butuh direstorasi kembali oleh Tuhan. Kalau Engkau melihat setiap kami Tuhan, hari ini kami butuh. Karena kami hari ini mengalami yang namanya kekeringan. Kami mengalami yang namanya kehabisan. Kami mungkin beberapa di antara kami mengalami kehabisan sukacita. Kehabisan damai sejahtera. Kehabisan kegairahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehabisan daya juang Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang memanggil dan menciptakan kami untuk berkemenangan di dalam Kristus. Kami tahu Engkau gak menginginkan semuanya ini. Hari ini Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kami, sekali lagi Tuhan, Kau pulihkan hati kami. Engkau pulihkan kekristenan kami. Kau pulihkan iman kami Tuhan. Kau pulihkan kepercayaan kami akan Engkau Tuhan. Kami gak mau gagal di tengah jalan. Kami mau berkemenangan sampai akhir Tuhan. Kami gak mau rasa kehabisan di tengah jalan. Kami gak mau rasa kekeringan di tengah jalan. Selama kami masih hidup, selama kami masih bernafas, Allah, biarkan Kau Allah yang menguatkan hidup kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa berjalan, untuk meraih kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan Kau Allah yang mengerjakan sesuatu dalam hati kami. Restorasi hati kami sekali lagi. Pulihkan hati kami sekali lagi Tuhan. Kalau firman berkata, gak mungkin orang-orang yang percaya dan mengenal Aku adalah orang-orang yang akan mengalami kekeringan dan kehabisan. Itu janji-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami gak akan pernah merasa kekeringan. Kami harusnya gak akan pernah merasa kehabisan. Hari ini pulihkan kami sekali lagi ya Allah. Pulihkan hidup kami Tuhan. Restorasi hati kami. Restorasi hidup kami sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarkan kami kuat di dalam Kristus. Biarkan kami tangguh di dalam Kristus. Biarkan kami berkemenangan di dalam Kristus. Sebab kami tahu Kau menciptakan hidup kami bukan jadi orang biasa, tapi Kau menciptakan kami lebih daripada pemenang ya Allah. Kau buat kami tangguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Kau bekerja Tuhan. Kau kerjakan sesuatu. Ketika kami di rumah-rumah, Kau mengerjakan sesuatu di hati kami dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berbahagia sebab kami memiliki Allah seperti-Mu. Sebentar kami mau pulang. Beberapa yang kami kumpul di tempat-tempat yang ada kami akan pulang. Atau kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami tahu Kau menciptakan kami lebih dari pemenang. Dan kami tahu Tuhan, kami gak akan goyah. Kami akan terus kuat di dalam Kristus. Sebab Kristus memihak kehidupan kami. Kami gak akan pernah merasa kekeringan. Kami gak akan pernah merasa kehabisan. Sebab kami akan melangkah sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami akan menjadi suratan terbuka